Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya kira apa yang kita pikirkan baik belum tentu seperti apa yang Tuhan pikirkan bagi kita. Dan apa yang kita inginkan juga belum tentu seperti yang Tuhan inginkan. Dan apa yang kita rancangkan ataupun rencanakan dalam hidup kita, saudara, belum tentu seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada satu peristiwa di mana apa yang dipikirkan oleh murid-murid itu tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan bagi mereka ataupun bagi murid-muridnya. Untuk itu, saudara, mari kita membaca Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpaling Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa anak manusia akan menderita, akan ditolak para ahli Taurat, para orang-orang Farisi, dan tua-tua agama, saudara, dikatakan bahwa mereka akan membunuh dia, kemudian akan bangkit sesudah hari yang ketiga. Nah, saudara mendengar hal ini tentu para murid sangat-sangat kaget, saudara, ya. Mereka tidak memikirkan hal itu terjadi, dan saya yakin mereka tidak ingin hal itu terjadi. Kemudian Petrus, saudara, protes. Dia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Saudara, di sini kita melihat bahwa begitu beraninya secara spontan Petrus menegur Yesus. Mungkin saja berkata, "Guru, jangan berkata demikian, itu tidak mungkin." Saudara, ya. Nah, saudara, sepertinya di sini tindakan Petrus itu sangat-sangat humanis. Ya, ataupun tindakan yang sangat-sangat patriotik, saudara, ya. Kenapa? Karena secara spontan dia habis-habisan untuk membela gurunya, bahkan tidak rela gurunya menderita, bahkan dibunuh, saudara. Nah, saudara, sebaliknya Yesus meresponi ekspresi daripada Petrus itu dan berkata, "Enyalah iblis." Wah, saudara, saya kira ini suatu teguran yang sangat-sangat telak dan sangat keras, ya, mengatakan Petrus, "Enyalah iblis." Saudara, saya kira dalam hal ini Tuhan Yesus bukan berbicara tentang kepribadi daripada Petrus sebagai seorang murid Yesus, tetapi pikiran-pikiran di balik ucapan Petrus itu adalah berasal daripada si iblis, saudara. Jadi, saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus katakan, engkau memikirkan bukan seperti yang Allah pikirkan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudara, apa yang dipikirkan oleh Allah adalah memikirkan rancangan Allah bagi dunia ini, bagi umat manusia. Tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia adalah semacam dalam pengertian pembelaan terhadap diri Yesus. Kita tidak rela Yesus untuk mengalami penderitaan dan kematian itu, saudara. Tetapi, saudara, di dalam rancangan Allah, jika Yesus tidak menderita dan mati bagi kita, maka, saudara, konsekuensinya adalah kita akan binasa selama-lamanya. Nah, saudara, apa yang Yesus pikirkan adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kebaikan seluruh umat manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kita. Memang jujur, saudara, kadangkala kita sulit untuk mengerti pikiran Tuhan ataupun rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan bertindak sesuatu yang tidak kita inginkan, bertindak sesuatu yang mungkin menghilangkan rasa nyaman kita, saudara, kita bisa saja terjebak untuk mempertanyakan Tuhan, menyalahkan Tuhan, berkata Tuhan tidak mengerti keadaan saya,
Lalu kita protes kepada Tuhan, saudara. Karena kita tidak terima keadaan itu. Saudara, saya ingin kita mengerti hal ini. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita, saudara. Tapi Tuhan bisa mengizinkan hal itu terjadi kepada kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara, jangan pernah berkata kalau kita mengalami musibah, kalau kita mengalami kecelakaan, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk atau tidak beruntung, sepertinya kita terkesan rohani berkata, oh ini rencana Tuhan. Oh saudara, Tuhan sekali lagi tidak pernah merancangkan ataupun merencanakan sesuatu yang jahat bagi engkau dan saya. Tapi saudara, kadang kala Tuhan izinkan situasi yang sulit itu kita alami. Untuk apa saudara? Pertama adalah supaya kita melihat keajaiban kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita yang luar biasa itu. Dan tentu saudara, supaya kita menerima hal yang terbaik saudara. Menurut Tuhan, bukan menurut kita. Hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang terbaik, yang Tuhan anggap terbaik bagi kita saudara, itulah yang terbaik. Yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, biarlah kiranya kita belajar untuk semakin mengenal Dia, semakin taat kepada kehendaknya, dan juga semakin hidup di dalam rencananya saudara ya. Kalau manusia saudara meraka-rakakan hal yang jahat bagi kita, tetapi Tuhan meraka-rakakannya menjadi sesuatu yang baik bagi kita. So mari kita belajar untuk tidak berargumentasi dengan apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebaliknya, mari kita belajar untuk mengerti dan juga mentaati apapun yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena apa yang Tuhan rancangkan adalah sesuatu yang indah, yang berkenan kepada Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami iring Engkau untuk semakin hari, untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam. Dan ya Tuhan, kami ingin supaya kami pun belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Walaupun sulit ya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang berotoritas, yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan Tuhan, ketika Kau izinkan kami melewati hal-hal yang sulit, Engkau ingin supaya kami melihat keajaiban kuasa Tuhan. Engkau ingin supaya kami semakin mengenal Engkau. Dan Engkau ingin supaya kami menerima hal yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.